Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Honda HR-V ini sekarang kita masukin ke wet gloss buat melakukan restorasi. Jadi di video kali ini kita akan lihat proses restorasinya, interior, eksterior, dan lampunya juga. Nah, sekarang ini kita sudah sama Ko Erik. Nih Ko Erik lagi melakukan inspeksi ke mobil ini. Jadi ini udah nggak seger ya Ko Erik ya? Iya, kayak harus dicat lagi di Om yang udah baret-baret seperti ini kan udah tua. Iya, udah tua. Terus untungnya sih kayaknya belum pernah nabrak parah ya. Iya sih Om, nggak ada bau-bau kayak bekas tabrakan tulang sih Om kalau Ya, dari cuman mata. lecet-lecetnya nih, aduh lecet sini, lecet situ. Nah ini lagi dilakukan inspeksi dulu di tahap awal pengerjaan. Whenever you call my name, and he'll never know. Baby, won't you hold me? Oh, yeah, anybody. Whenever you call my name, and he'll never know. I need you, oh, please. Udah jadi mobilnya. Halo. Halo Fitra. Ko Erik. Apa kabar Ko Erik? Long time no see. Long time no see. Akhirnya selesai juga di Om. Serius, sudah selesai. Udah selesai. Oke, langsung aja kita Kita mau lihat. lihat. Ada A35. Zenix baru, Ioniq 5. Wah! Ini vibe-nya kayak mau launching mobil baru ya. Jadi di selubung, terus habis itu ada lighting di sini. Ini kayak mobil baru mau di-launching. Karena emang kita kenapa masukin Honda HR-V ini ke wet gloss karena pengen dia benar-benar seperti baru lagi, seperti baru keluar dari showroom. Aduh, kita review sekarang kali ya. Kita buka Om ya. Oke. Mau kita buka berdua atau mau Berdua dibantu? aja, susah kalau sendiri. Oke, siap. Oke, satu, Oke, dua, tiga. Whenever you call my name, and he'll never know. Baby, won't you hold me? Oh, yeah, anybody. Wow, seger banget. Baret-baret semua hilang.
Ini gapnya juga rapi semua. Wah, wow. Kita lihat keliling dulu. Oh, velg juga dicat juga ya? Semua dicat Om, velg-velgnya empatnya, jadi baru lagi Om. Ini efek mutiaranya juga ada karena masih pakai cat yang sama seperti aslinya Betul ya? Om, kita pakai rumus untuk warnanya Supersonic Blue. Wow. Mulus bener-bener nggak ada gelombang sama sekali. Wiper yang tadinya nggak ada sekarang udah ada. Dan ini berfungsi nih Om, wipernya bisa jalan. Berfungsi, ternyata masih berfungsi. Iya, masih berfungsi. Alhamdulillah. Gitu. Ini tadinya ada tulisan VTEC dan all wheel drive di sini. Saya minta di remove karena mesin ini bukan mesin yang VTEC dan penggerak all wheel drive, tapi AWD-nya itu bukan aslinya Honda ya. Iya Om. Jadi remove walaupun ini mobil all wheel drive. Oke. Sama warna ini juga nih Om, kita ganti. Oh iya, Kan tadinya warna tadinya hitam. Terus saya ngelihat apa namanya? Katalognya ya. Katalognya emang warna aslinya warna body Om. Warnanya warna body, jadi kita Betul. balikin lagi seperti standarnya Awalnya. ya. Betul. Ya. Oke. Nah, Oh, ini kita emang juga diperhatiin sampai dalam-dalamnya juga nih Om. sampai dalam-dalam. Ketiak-ketiaknya, semua, iya. jangan sampai ada bintik-bintik, semuanya kita detailnya gitu Om. Ini Jadi bener. betul-betul kayak mobil baru Om. Iya, bener-bener kayak mobil baru. Nah, biasanya orang nggak begitu perhatiin bagian dalam gitu Om. Iya, bener-bener kayak baru ini. Kayak gitu. Terus ini lihat gap pintunya ya. Ini masih rapi banget semuanya. semua, Om. Bukanya juga Yes. bener-bener kayak mobil baru. Karena karet baru juga Om. Oh iya, karetnya baru. Nah, ini dia. Ini jujur aja, ini selesainya akhirnya lebih dari 1 bulan, bahkan hampir 4 bulan selesainya. Bukan karena proses pengecatannya, tapi karena sayanya yang banyak mau. Jadi kita mencari ini karet-karet nih, yang nggak usah disebut di sini harganya berapa ya. Nanti menimbulkan audit lagi di rumah. Jadi karet baru, kemudian sejumlah hal seperti ini susah banget cari wiper yang orisinilnya, dan ada bagian-bagian interior juga yang kita beli baru lagi, kita ganti, dan itu ternyata masih ada, tapi kita harus pesennya dari Jepang. Iya betul. Dari Jepang langsung kita Susah pesennya. dapatnya. Akhirnya pengirimannya lama waktu itu, baru sekarang datang semua. Sama pijakan remnya juga udah diganti Om. Sama yang Oh baru. iya. Ya, nanti kita lihat interior Kita nanti. lihat nanti. Eksterior dulu. Nah, lampu. Ini lampu nggak diganti. Ini masih lampu lamanya yang tadinya burem banget. Dan sekarang jadi clear. Nih, terima kasih ke Om Dadan dari Dans Motor. Itu afiliasinya dari Yong Motor juga, yang sudah mengerjakan lampu depan dan lampu belakang. Jadi walaupun ini sudah termakan usia, ternyata bisa dikembaliin lagi menjadi bening. Wah, ini townya juga ini rapih banget semuanya sampai bawah. Luar biasa. Sekarang kita buka kap mesinnya. Mesin memang tidak didetailing ya, karena saya minta nggak didetailing karena nanti mesinnya juga masih mau disempurnakan lagi. Tapi kap mesinnya. Ini lihat sampai engine bay, sampai bulkhead semua. Ini dicat ulang, tapi ini stiker-stiker standarnya yang dari Jepang ini masih ada semua. Tuh di sini emblemnya semua masih ada, tapi ininya sudah di repaint, bahkan sampai ke firewallnya juga ya. Iya betul Om. Betul. Wow. Karet-karetnya masih bagus semua. Memang aslinya dia nggak begitu mengkilap sih Om. Jadi kita Iya, emang ikutin betul. dari Aslinya iya. ya, agak ngedove gitu ya. benar-benar. Benar-benar kayak mobil baru. Lihat ini gapnya juga, kan pemasangan ini kan kemudian di setel lagi nih sama wet gloss. Gapnya benar-benar rata kanan dan kiri, sama persis, sampai attention to detailnya segitunya. Sampai bagian tangki bensinnya pun kita rapin semua Om. Tangki bensin, Kita coba. tutup ya. Ya. Wah, nggak nyangka sih kalau sampai tangki bensin. Oh iya loh, sampai dalamnya. Tuh, sampai dalamnya dicat. Kalau fuel cap-nya ini emang masih fuel cap yang lama. Nanti coba saya cari yang baru deh. Walaupun sebenarnya secara fungsi masih nggak apa-apa. Ini masih bagus. Dan ini langsung dari Honda motor Jepang ininya. Keren sekali. Dan ini saya mau tanya, pada saat ngerjain mobil ini,
berapa banyak karat yang ditemuin? Karat nggak ada om. Serius Ini- nggak ini- ada? Ini mobil sih om dapat laki banget sih, ini bagus banget sih barangnya om. Wow, Gitu. jadi bener-bener nggak ada karat sama Nggak sekali. ada korosi, Monokoknya masih bagus semua. betul. Hanya yang lecet-lecet di luar, terus repaint-repainannya dia, itu yang nggak rapi. Iya, namanya pemakaian om, tahun 2000 pasti ada yang bekas repaint orang lain. Iya. Itu yang kita rapi-rapi Nah, semua yang sih, Om. terakhir tapi kan di repaint tuh bener-bener nggak bagus tuh repaintnya Iya, ya. sebelumnya gelombang banget om, udah kayak lautan nih om Udah. di body-bodinya gitu. Nah, di sini bukan hanya bodinya yang nggak gelombang, bukan hanya catnya yang bagus dengan cat standar, tapi juga saya minta dilapisi coatingnya khas wet gloss. Tuh, ciri khas yang om Yang- Peter paling suka nih. Ciri khas yang becek abadi, yang bener-bener yang apa tuh namanya tuh yang nggak bukan kulit jeruk gitu ya. Iya, ini wet gloss yang flat om, yang paling mahal yang kita punya lah om. Wet gloss yang Gitu. flat. Jadi emang dia sekarang kan kebanyakan orang mau flat dengan cara metode dihamplas om. Nah, Dari pabrik dihamplas. Kita nggak begitu setuju dengan prinsip seperti itu om. karena Tambah tipis om catnya. tambah tipis. Ya, Kalau ini tapi tidak kalau- menipiskan cat. Ini nggak menipiskan cat karena dari awal keluar dari spray boot pun dia sudah flat gitu om. Jadi selain cat, kemudian di luar cat itu dikasih lapisan coating dan ini lapisan coatingnya itu keras ya. Betul, keras sekali Jadi om. lapisan coating yang memang langsung permanen melindungi cat ini nih semua. Jadi benar-benar langsung terlindungi dan kinclongnya tuh benar-benar bisa ngaca. Saya bisa lihat Om Erik. Betul om. Seperti yang di E30 om, yang kemarin Iya, kan seperti di sampai E30. mau dijual-jual masih mengkilapan om. Iya, Malah nggak pernah dipoles. Padahal waktu itu E30 habis diambil dari sini juga banyak dijemur segala macam, nggak ada masalah, catnya tetap luar biasa sampai dijual lagi. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak dijual deh. Dulu E30 tuh dijual karena mau ngambil prelude waktu itu. Ah, I see om. Nah, istri bilang kalau ngambil satu mobil harus keluarin lagi. Nah waktu itu E30 akhirnya dijual karena satu, E30 bukan barang langka, nggak selangka Mobil ini. Prelude atau mobil ini. Dan kedua kebetulan ada temen yang waktu itu mau ngasih hadiah buat anaknya ulang tahun. Ah, Gitu. Jadi ya udah saya lepas ke betul. mereka dan aduh tapi seneng. Oh ya ininya tadi dilepas ya Oh iya, buat dilepas. itu ya, Kita pasang lagi buat apa atasnya. buat cover ya. Biar jadi sempurna om. Ah. Yoi. Oke. Ini agak ke atas dikit. Iya. Siap. Jadi cakep. Dah, nah sekarang kita lihat dalamnya. Oke, dari sini saya buka dari sana. Ini dalamnya juga sudah dirapihkan. Wah, masih plastik. Gimana kalau kita kletekin plastiknya dulu? Ini, Om. Udah disiapin Masih gunting lagi. Oke. Oke. Makasih Om Erik. Ini lempar sini dulu nggak apa-apa. Apa aja om. Nah, oh ada yang di kiri juga. Yang kiri kita buka dulu. Boleh pinjam guntingnya lagi Om Erik? Boleh. Kita buka sebagian aja dulu. Oke, kita buka sebagian dan ini yang di headrest bisa langsung dibuka. Oke. Nah. Terima kasih. Ya, om. Nih, jadi joknya ini masih pakai bahan standarnya, tapi tadinya tuh udah trepes-trepes dan ini diisi busa lagi, jadi benar-benar padat seperti baru dan diusahakan ini tidak diganti. Memang nggak 100% kayak baru karena pemakaian, tapi ini kayak 90% baru deh dan masih seger banget. Kemudian trim pintunya, ini trim pintu standar yang juga sudah direstorasi. Dan ini seluruh pengerjaan interior
dilakukan oleh Ko Edi dari Vertu Concept. Itu benar-benar andalan saya buat ngerapihin interior mobil. Nah, kemudian ada satu lagi. Pada saat saya pertama kali beli mobil ini tombol tuas transmisinya copot. Nih, kayak gini suka copot gitu. Ini kita cari tombol tuas transmisinya ini dari Jepang, kita cari, akhirnya dapat. Dan headrest belakang seperti saya udah cerita, saya dapat headrest aslinya, jadi sudah ada juga. Dan ini interiornya seger. Nah, terutama ini juga plafon, tadinya udah buluk banget. Nah, ini plafonnya diganti baru, direkondisi, bukan diganti baru ya, direkondisi lagi oleh Ko Edi, jadi rapih dan bersih. Ini terakhir ada ini Om, bagian sini juga kita cat nih Om. Nah, Oh, tadinya kan dia stiker Om. oh stiker. Tuh, terus udah kusem banget, udah butek warnanya. Oh, Jadi oke. karena bodinya udah bagus, tapi karena detail-detail kecilnya kita ngelihat nggak enak di mata, Om. Iya. Akhirnya kita repair aja, balik ke aslinya lagi. Balik ke aslinya nih, kayak aslinya mobilnya ya. Waktu baru betul Om. Oh, Ko Erik, terima kasih banyak. Sama-sama Om Fitra, thank you banget. Puas sekali Puas sekali Om. sama Wah, super. hasilnya. Selalu seneng masukin mobil ke wet gloss, dan sorry selama ini kayak saya kalau masukin mobil nggak pernah yang gampang-gampang, selalu yang susah-susah. Nggak apa-apa Om. Kita senang banget sih kalau Om Fitra bisa masukin mobil ke sini. Tapi yang jelas tujuan saya berhasil. Utamanya adalah eksterior mobil ini ketika dibuka selubungnya benar-benar seperti Honda HR-V Gen 1 baru keluar dari showroom. Benar-benar luar biasa hasilnya. Thank you Terima banget, kasih banyak. Terima kasih Thank you, banyak. thank you banget, Sukses terus buat Sama-sama Om. wet gloss. Sama-sama Om. Dan teman-teman kalau mau info lebih lanjut atau mau tertarik memasukkan mobil ke wet gloss, itu bisa DM langsung ke Instagram mereka di sini. Jadi di situ bisa konsultasi juga, gitu ya, bisa konsultasi dan bisa tanya-tanya detailnya. Harga tiap mobil berbeda-beda tergantung kesulitannya, tergantung warnanya, tergantung mobilnya, tergantung jenis coatingnya yang Anda inginkan. Ko Erik, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Saya izin jalan dulu menikmati Honda HR-V baru ini. Baru Om. ini. Oke, kita jalan. Nah, sebelum kita jalan, ini sekarang mobil udah dibawa keluar. Dan lihat dong, refleksinya kayak kaca, bener-bener kayak kaca ini warna. Dan begitu dia kena sinar matahari atau di tempat yang terang, itu kelihatan efek bunglonnya. Mungkin Anda harus melihat secara langsung ya, karena kalau di kamera itu ada proses warnanya. Tapi kalau secara langsung tuh ada gradasi-gradasi warnanya yang emang ini karakter warna standar dari HR-V. Jadi kalau agak gelap itu dia agak keunguan, kemerahan. Kalau kena terang itu dia jadi biru. Bahkan kalau kena sinar yang lebih terang lagi dia jadi kelihatan agak muda gitu. Jadi ini warnanya warna yang cute, benar-benar sesuai dengan karakter mobilnya yang cute juga gitu. Dan tadi ada yang lupa disebut, ini juga karetnya baru semua. Jadi pada saat proses pengecetan itu kaca depan nih dibuka, jadi benar-benar semuanya itu rapi. Sekarang saatnya kita jalan, dan ini bukan hanya velg yang dicat, tapi bannya juga sudah diganti baru. Dan ini saya pakai Dunlop SP Sport LM705 yang selalu saya pakai di mobil yang saya menginginkan kenyamanan. Dan ini ukurannya sama persis dengan ukuran standar OEM-nya dari Honda HR-V Gen 1 ini. Nah, ukuran yang sama dengan Honda HR-V standar itu mudah didapatkan di Dunlop SP Sport LM705 karena ukurannya beragam. Kalau misalnya di sedan itu atau hatchback itu dari LC, GC sampai sedan besar. Untuk di MPV-nya dari yang paling mungil seperti Calya, Sigra sampai Toyota Alphard, ukurannya lengkap semua. Dan seperti tadi saya bilang, kenapa saya pilih ban ini? Karena ini kenyamanannya luar biasa. Di range harga yang sama, saya belum pernah menemukan ban lain yang memiliki level kenyamanan dan keheningan seperti Dunlop SP Sport LM705 ini. Tapi ban juga jangan asal nyaman, kualitasnya juga harus prima. Nah, di belakang saya ini ada 30 lebih model mobil di Indonesia yang sudah memakai Dunlop sebagai ban standarnya atau ban OEM. Itu menunjukkan kepercayaan pabrikan-pabrikan mobil pada kualitas dari Dunlop.
Dan untuk mendapatkan Dunlop, misalnya mobil standar Anda sudah bukan Dunlop atau Anda sudah diganti ban lain dan Anda ingin mengganti ban Dunlop, itu sekarang jauh lebih mudah karena sudah tersebar 400 Dunlop shop di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya yang tempat saya mengganti ban Honda HR-V ini di factory ban di Pasar Rebo. Jenis ban Dunlop yang dijual di Indonesia juga sangat beragam nih, salah satunya Grand Track MT2 seperti yang dipakai di Jimny saya, ban MT yang ganteng sekali dan performanya bagus di lumpur. Nah, tapi untuk info lebih lanjut mengenai Dunlop, Anda bisa follow Instagram mereka di Dunlop Tires ID. Dan untuk melihat ukuran apakah ada yang pas untuk mobil Anda termasuk jenis ban Dunlopnya, Anda bisa ke websitenya ke www.dunlop.co.id. Itu lengkap di situ jenis bannya yang dijual di Indonesia termasuk ukuran-ukuran yang tersedia. Oke, sekarang langsung kita jalan. Impresi berkendaranya sih pasti sama aja ya, karena belum ada yang lain yang diganti. Tapi minimal kita bisa menikmati keindahan mobil ini sekarang pada saat jalan di jalan tol. Salah satu hal yang bisa membuat seorang petrolhead bahagia itu adalah ketika bisa membuat sebuah mobil tua terlihat dan terasa seperti baru lagi. Memang ini baru awal, baru permulaan dari restorasi Honda HR-V ini. Tapi dengan memulai kita dari cat, itu secara signifikan langsung menampilkan pesona aslinya mobil ini. Beginilah kira-kira ketika Honda HR-V itu baru keluar dari showroom, ketika dilihat dari luar dengan warna yang cerah, vibrant gitu ya, warnanya tuh benar-benar sesuai dengan karakter mobil ini yang memang dibuat untuk ceria. HR-V itu High Rider Recreational Vehicle, dan ini satu-satunya HR-V yang benar-benar high rider gitu. Jadi benar-benar mobil yang playful, yang warnanya juga bukan warna biasa gitu, dan ketika dikembalikan itu semua benar-benar terlihat segar banget. Anda bisa lihat kan ada dari samping kiri kelihatan sekali ketika mulus dan catnya kinclong, itu pesonanya keluar ini mobil. Dan ini bahkan catnya memakai spek yang lebih bagus dibandingkan cat standar mobil ini dengan coating yang flat. Nah, pasti pertanyaan Anda adalah berapa biayanya? Harus jujur, biayanya nggak murah untuk ngecat seperti ini. Ada harga, ada rupa memang. Jadi untuk pengecatannya sendiri, jadi mengecat seluruh bodi ya, termasuk menghilangkan karatnya semua, memperbaiki mungkin ada ketidakrataan di bodi, semua benar-benar di reset ulang semuanya, itu 90 juta rupiah. Nah, itu pun Anda sudah mendapatkan cat yang kualitas benar-benar premium. Lantas masih ada lagi kemudian itu adalah coatingnya. Nah, coating ini Anda bisa pilih. Coating yang normal itu cat Anda terlindungi dan kontur bayangannya itu masih ada kulit jeruk sama seperti cat biasa, atau mau yang flat seperti ini. Yang flat ini memang yang paling mahal dan itu bisa sekitar 60 juta rupiah lagi untuk coatingnya. Jadi total itu sekitar 150 juta rupiah biaya untuk pengecatan mobil ini. Memang tidak worth it kalau misalnya Anda hanya merestorasi mobil tua yang Anda hanya cat untuk dijual lagi biar kelihatan mulus gitu. Ini adalah cat yang memang untuk mobil kesayangan Anda, bukan cat yang sekedar memperbaiki cacat supaya ya udah nanti biar dijual biar kelihatan mulus. Enggak. Ini cat premium dan ini baru terasa worth it ketika memang value dari mobil tersebut bagi Anda itu adalah tinggi. Misalnya mobil baru banyak sekali di white gloss yang dia tidak dicat ulang tapi hanya di coating
atau mobil klasik yang benar-benar ada cinta mobil tersebut dan ingin memberikan yang terbaik, dan hasilnya benar-benar nggak mengecewakan. Seneng banget lihat mobil ini seperti baru. Oke, kita nikmatin lagi visualnya. Dan ini juga mobilnya makin nyaman karena ya pakai ban Dunlop LM705 itu. Jadi menambah feeling bener-bener serasa baru. Karena nggak ada bunyi apa-apa ini mobil, nggak ada kretek-kretek, nggak ada bunyi ban yang tidak rata. Dan bannya ini lebih nyaman dibandingkan ban sebelumnya yang dipakai oleh mobil ini. Jadi makin happy bawanya. Oh iya, ada satu lagi. Lampunya udah putih sekarang dan terang dan fokus. Jadi lampunya ini udah dibenahin sama Om Dadan dari Dans Motor. Bukan hanya membeningkan lampunya, tapi juga lampunya sekarang jadi sorotnya itu terang, putih, dan benar-benar bagus penerangannya di malam hari. Nah, sebenarnya proses restorasi dari HR-V ini belum selesai. Masih banyak area yang harus dibenahi lagi, mesin dan transmisi belum disegarkan, itu nanti akan saya bawa ke Garden Speed, ke Om Takwa. Kemudian kaki-kaki ini belum dicek lagi semuanya, siapa tahu nanti shock breaker ada yang lemah, itu nanti kita ganti semua. Kemudian interior, walaupun sudah dibenahi joknya dan plafonnya oleh Om Ko Edi dari Vertu Concept, tapi karpetnya belum. Kemudian di dashboard itu masih ada bagian-bagian yang cacat yang nanti kita akan cari dashboard utuhnya, atau kalau nggak ada ya mungkin kita akan repaint supaya lebih rapi lagi. Tapi akan jadi makin semangat ngerjain restorasi mobil ini kalau tampilannya udah seperti ini. Tampilannya udah bikin bergairah gitu. Thank you Wet Gloss. Thank you juga buat Anda semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagramnya Wet Gloss di sini untuk Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai produk cat dan coating dari mereka. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.